ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad ibni Abdullah Yasin Habibillah Taha Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma ila jami'i as-sahaba wal qarabah, ila al-imam Tajuddin Turjumanil Arifin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi hurudal uqubati anhu ini kayak Masya Allah. Qaumun aqamahu Allahu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bimahabbatihi. Kullan numiddu haula'i wa haula' min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Imam At-Tabarani di dalam suatu riwayat dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, baginda mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Luqmanul Hakim, waliullah legendaris yang diceritakan oleh Allah kewaliannya di dalam Al-Quran dalam satu surat Luqman. Itu beliau berwasiat kepada putranya. Apa kata wali Luqman kepada putranya? Ya bunayya, alaika bimujalasatil ulama. Wahai anakku, aku berwasiat kepadamu, hendaknya engkau selalu bermujalasah, kumpul duduk dengan para ulama. Wasma' kalamal hukama. Dengarkan kalau ada kalamnya para ulama ahli hikmah. Menurut pakar hadis dari Damaskus, soko gurunya para muhaddisin di Syria, Syekh Abdullah Sirajuddin berkata, termasuk bermujalasah dengan ulama adalah mengaji kitab-kitabnya para ulama. Jadi ketika kita ngaji hikam, ini kata Syekh Abdullah Sirajuddin, itu seakan-akan kita mujalasah berhadap-hadapan dengan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ketika kita mengaji kitab hikam, maka cahaya-cahaya ilmu Allah yang Allah letakkan di dadanya Imam Ibnu Athaillah itu memancar kepada kita.
Maka mudah-mudahan dengan mengaji kitab hikam ini kita difutu oleh Allah. Asror-asrornya kitab hikam itu masuk ke dada kita. Nur-nurnya, cahaya-cahayanya, waridat-waridat ilahiyah yang Allah letakkan di dadanya Imam Ibnu Athaillah, Allah transfer ke dada dan otak kita, amin. Karena apa? Orang sekelas kita ini sulit untuk mendapatkan futuhat-futuhat Rabbani. Bisa-bisa tidak mungkin. Kalau tidak lewat pelantara guru. Kenapa? Karena di dalam kitab Hilyatul Aulia, Imam Sahal At-Tustari berkata, la yaftaqillahu qalba abdin fihi thalathatu asya. Allah tidak akan pernah memfutuh hati seorang hamba kalau hamba tersebut di dalam dadanya masih ada 3 perkara. Yang pertama, hubbul baqa. Ingin panjang umur, ingin hidup berlama-lama di dunia. Allah. Maka orang wali itu tak pernah diitunya. Dulu Hadratus Syekh Kiai Hasani Sidogiri yang terkenal kewaliannya itu kalau ketemu dengan habaib, dengan ulama-ulama itu minta didoakan cepat mati. Ya karena ini sudah. Allah tidak akan memfutuh seorang hamba kalau di dalam hatinya masih ada 3 perkara. Yang pertama, hubbul baqa. Yang kedua, hubbul ghina, ingin kaya. Nah, coba siapa di antara kita yang tidak ingin kaya? Maka sulit untuk difutu, itu sulit karena rata-rata kita semua hubbul ghina, menyukai kekayaan. Yang ketiga, hammu ghadin, masih memikirkan apa yang mau dimakan besok, bagaimana rezeki kita besok, uang kita besok, bulan depan. Napa sika telasa puasaan pun bara. Napa sika telasa abek mikir gak bisa. Selama di dalam diri kita masih ada yang 3, selama itu tidak akan pernah difutuh. Kan cuk sakecuk ampun wali-wali. Jika bisa, saya tak telok ki bade dalam hatian apapun. Itu kata Imam Sahal At-Tustari. Di dalam makalah yang ke 66 kalau di syarah hikamnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kalau di yang kami pakai itu sudah nomor 68. Kalau di Imam Al-Buti As-Sadisa wa Sittun 66. Qaumun aqamahullahu lihidmatih wa qaumun ikhtassahum bimahabbati. Wali Allah
menurut perspektif hikam nomor 68. 66 kalau di syarahnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu wali Allah dibagi dua. Allah yang menciptakan semua makhluknya. Dan Allah pula lah yang memilih mana di antara para makhluknya itu yang dipilih pantas menjadi para hamba sejatinya Allah. Mana yang pantas dipilih oleh Allah menjadi wali-wali kekasihnya Allah. Maka dipilihlah para wali-wali Allah. Dari wali-wali Allah itu dibagi dua. Ada wali ahlul hikmah. Wali yang berkhidmah, taat, beribadah. Mereka itu adalah golongan al-abidun, kelompok az-zahidun. Jadi wali yang mencapai derajat kewalian karena ibadahnya, karena amal ketaatannya, karena wirainya, karena zuhudnya. Maka ahlul hikmah ini adalah az-zahidun al-abidun. Kelompok yang kedua, ini kelompok wali yang diistimewakan oleh Allah. Jadi Allah memilih kelompok yang kedua ini itu karena mahabbahnya, karena kecintaan Allah kepada wali tersebut, karena kecintaan wali tersebut kepada Allah. Maka kelompok yang kedua disebut al-muhibbun atau al-muqarrabun. Disebut pula al-arifun. Ini yang akan kita bahas sekarang. Jadi wali itu ada yang ahlul hikmah, ada yang ahlul mahabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun. Yang pertama adalah qaumun. Sekelompok kaum. Aqamahum yang menempatkan hum kepada qaumun. Allahu siapa Allah lihikmatihi untuk berkhidmah kepada Allah. Wa qaumun, dan kelompok yang kedua adalah sekelompok kaum ikhtassahum yang menghususkan, mengistimewakan, menspesialkan siapa Allah hum kepada kaumun yang kedua bimahabbatihi hanya untuk mencintai Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra, kullan, dan kepada kesemuanya numittu, memberikan pertolongan siapa kami Allah, haula, kepada inilah orang-orang yang menginginkan kenikmatan dunia, wa haula, dan mereka orang-orang yang hanya menginginkan akhirat, min ata'i rabbika, dari pemberian Tuhanmu. Jadi haula yang pertama
dengan haula yang kedua tidak sama. Ki panjenengan mun moka Quran terjemah dan kepada masing-masing numiddu memberi pertolongan kami Allah, haula kepada mereka, wa haula dan kepada mereka tidak sama. Haula yang pertama itu ahlud dunia, kelompok yang dipilih oleh Allah diberi kekayaan dunia. Saya pikir cuma dunia. Tak mikir si sholat subuh, tak mikir sholat duha, tak mikir duhur berjamaah, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah, tak mikir qobliyah, ba'diyah, tak mikir saya ngaji ya. Pokok saya mikir bisnis, usaha, bisnis LPG, bisnis sembako, seleb iman kadiman, showroom iman kadiman. Cuma gak itu, nikah haula yang pertama. Wah haula, Allah memilih haula yang lain. Siapa? Allah memilih mereka untuk ahlul akhirah min ata'i rabbik. Wa makana tidak ada ata'u rabbuka, apa pemberian Tuhanmu, mahzuran, ialah bisa dicegah oleh siapapun. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi sampainya pemberian Allah. Tidak ada yang dapat menghalangi sampainya pemberian Allah. Di dalam kitab Ghaithul Mawahib Al-Aliyah, cetakan Al-Haramain, juz awal halaman 212, disebutkan dari Imam Sahal At-Tustari annahu qala innallaha ta'ala yattali'u ala ahli qaryatin aw baldatin fayuridu ayyuqassima lahum min nafsihi kisaman fala yajidu fi qulubil ibadi wala fi qulubiz zuhadi mawdi'an litilkal kismah min nafsihi fayamunnu alaihim ayus'ilahum bitta'abbud an nafsih. Jadi Allah, kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, itu mengambil dari salah satu anugerahnya. Epon-tut ben Gusti Allah. Pemberian Allah epon-tut. Kadimah pemberian kadinto berupa cahaya, yang mana dengan cahaya itu hamba yang mendapatkan cahaya tersebut nikah yang kak detiwali ben Gusti Allah. Lalu kemudian sampai di suatu desa atau di suatu kawasan, ketika Allah mau membagi-bagikan cahaya tersebut, Allah tidak mendapati dari orang yang berada di kawasan tersebut, Allah tidak mendapati orang-orang yang masuk kategori az-zuhad, ahli zuhud. Karena Allah tidak menemukan orang-orang yang zuhud yang pantas menerima nur itu, maka Allah memberikan cahaya yang gridnya di bawahnya.
Maka Allah memberikan kepada kesemuanya sehingga semilo nika, semilo cahaya kela nika ben Gusti Allah paringi tabuk ka Athena menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah. Sibuk aja ke sholat berjamaah berarti ki ngau lenor kan. Sibuk ki mikir tahajud. Sibuk ki mikir tahajud berarti oleh nur tahajud. Sibuk mikir puasa Senin Kemis berarti oleh nurah puasa Senin Kemis. Sibuk ngaji berarti ki oleh nurah ngaji. Ingat. Jadi tidak sampai ke grade akhlul mahabbah. Tapi minimal grade di bawahnya ahlul mahabbah. Di bawahnya ahlul mahabbah. Kenapa? Ahlul hikmah. Ahlul hikmah. Karena untuk menerima nurnya ahlul mahabbah sudah tidak ada yang memenuhi syarat. Tak ada. Athena ki pada mikir HP, ki pada teruan di Alphard, ki pada nika mikir teruan di Fortuner, ki mikir saya nyari ya ibu nyai yang kesekian nika lah. Saya tak pantas sama untuk menerima pemberian Allah yang Allah berikan kepada ahlul mahabbah tak bisa. Maka Allah memberikan pemberian yang levelnya di bawahnya. Maka isbar ben Gusti Allah. Samuga abad ni kami luar. Karena Kak Dinto ini seorang ulama berkata, demi Allah. Asompah. Sampai asompah, demi Allah. Demi Allah, wallahi. Orang itu tidak akan bisa bangun malam kalau tidak karena mendapatkan cahaya Allah. Dan demi Allah pula kata beliau, Allah tidak akan membuka hati seseorang untuk sadar terpanggil melakukan sholat subuh berjamaah kalau tidak mendapatkan nur cahayanya Allah. Walaupun dia tidur 10 jam. Setiap orang kuat jaga sholat subuh benikin karena tobuk tedunga. Tekapon tedunga mare isya. Kol petok tedung, kol petok, kol beluk, kol sanga, kol sapolo, kol 11, kol 12, kol setong, kol 2, kol telok. Tedung kol 4, 10 jam. Montai bukaten tak kira kuat. Sholat subuh berjamaah. Kalau tidak mendapatkan nurnya Allah. Cahayanya Allah. Lah berarti abah nikah bisa ngaji, abah nikah bisa tahajud, abah nikah bisa sholat berjamaah, itu karena Allah. Allah yang menuntun, Allah yang membimbing. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi kita ini sangat bergantung kepada Allah. Sangat bergantung kepada Allah. Jadi tak gampang. Bisa jaga malam nih tak gampang. Tak gampang. Orang Kak Dinto bisa ajaga sholat berjamaah nih tak gampang. Ini kata Buna Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Wa qala Abul Abbas Ad-Dinawari. Inna lillahi ibadan lam yastakhlikhum lima'rifatih fasaghalahum bihidmatih. Sesungguhnya ada dari makhluk-makhluk ciptaan Allah, para hamba-hamba Allah yang tidak sampai
masuk ke level kelasnya ahlul ma'rifah. Benih kelas al-arifun. Karena bukan kelasnya al-arifun, maka oleh Allah dibimbing, dituntun masuk ke ahlul hikmah. Tidak sampai abah nikah tak masuk ke ahlul hikmah. Siapa ahlul hikmah? Orang yang menjadikan hidupnya angabula da Gusti Allah, ibadah da Gusti Allah. Ajaga sholat berjamaah, qobliyah ba'diyah, ajaga tahajud, duha, witir, ajaga wiritan, ajaga istighfar, istiqomah, solawat istiqomah, la ilaha illallah istiqomah. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang tertipu, terbujuk. Kita bisa menasihati orang, tapi tidak bisa menasihati diri sendiri. Kita mengajak orang berjamaah, kita sendiri tidak berjamaah. Kita mengajak orang untuk takut kepada Allah, kita sendiri tidak takut kepada Allah. Kita ngajak orang berzikir, tapi kita sendiri tidak ahli zikir. Nah ini kan orang terbujuk, maghrur. Jangan sampai umat yang kita ajak kepada kebaikan, justru mereka yang masuk surga, kita yang mengajak mereka tidak masuk surga. Kenapa? Karena hanya bisa menyampaikan, tetapi tidak bisa mengamalkan. Nikah makna dari hikam maqalah yang ke-68. Jadi ada hamba Allah ahlul mahabbah, itu kelasnya al-arifun. Ada hamba Allah yang ahlul hikmah, itu berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Ada yang tahajudnya cuma 4 rakaat, ada yang hanya 2 rakaat, ada yang kelasnya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad 1000 rakaat, Rabi Al-Adawiyah 1000 rakaat. Jadi ahlul hikmah itu ada kelas-kelasnya. Maka jangan menganggap surga itu sama, beda kelas. BHS bayi beda kelas. Nika dari kelas si 2 seket, 4 seket, sampai sekelas masterpiece itu bisa 3 juta, 5 juta, ada si depak ke 10 juta, beda si 20 juta, beda kelas. Pada nahapi, beda si 2 seket, beda. Ki nyanyi nomor, cek penting aki bareng si 20 juta, si 40 juta. Jadi jangan menganggap surga kita itu sama dengan surganya Imam Junaid, Imam Arifai, Imam At-Tijani, Syekh Abdul Qadir Jailani, jauh bukan kelasnya. Kecuali kalau kita dimasukkan rombongannya. Jangan anggap sama dengan surganya Imam Suyuti, surganya Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Malik, dengan surganya Imam Syafi'i, surganya Imam Ghazali. Jangan anggap sama, beda tingkatan-tingkatan. Jadi ada ahlul hikmah, ada ahlul mahabbah. Sebagai penutup, hikam nomor 69, kalau di syarahnya Syekh Al-Buti 67. Qallama, jarang sekali. Qallama jarang sekali. Sidik banget. Sangat sedikit.
takunu ada al-waridatu, apa pertolongan Allah yang datang mendadak. Waridat nikah ini al-waridatul ilahiyah, hadaya minallah, hadiah dari Allah. Jadi waridat kan itu pemberian Allah. Sebagaimana guru kita Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu hampir 70% itu kitab-kitab karangan beliau itu waridat. Waridat. Jadi kalau sudah datang waridat, beliau memanggil para santri keluar. Kadopo. Sampai kadang-kadang Abuya tidak menyadari, loh apa tadi yang saya sampaikan? Karena bukan dari dirinya, total selenan dari Gusti Allah. Jadi seperti mengalir. Beliau itu hanya sebagai pet, semuanya dari Allah. Ini kan nyaman waridat. Maka tidak heran kalau yang namanya yajibu mafahim, yajibu antusoha, diterima di seluruh dunia. Dan walaupun mafahim ada yang menyaingi, ada yang ngerot, ternyata yang membela Abu Ya Al-Maliki bukan beliau, tapi pembela-pembelanya dari Mesir, dari Mauritania, dari Yordania, dari Syria, dari Turki. Nah, itu al-waridat. Jadi waridat itu hadaya robbaniyah, hadiah dari Allah. Pemberian-pemberian yang datang mendadak. Kolama jarang sekali takunu ada al-waridat, apa beberapa waridat al-ilahiyatu yang bangsa ilahiyah, illa kecuali bertatan datang secara mendadak, tiba-tiba. Jadi waridat itu seringkali datangnya mendadak. Kenapa kok mendadak? Li'alla yadda'iha, agar supaya yang kau tidak mengaku-ngaku hak kepada memperoleh waridat ilahiyah, al-ubadu, siapa orang-orang yang ahli ibadah, biwujudil isti'dadi, dengan adanya persiapan-persiapan berupa ibadah-ibadah, imma tahajud, puasa, qiyamul lail, dan jenis ibadah-ibadah yang lain. Sianatan, karena untuk menjaga laha kepada waridat, ayyadda'iha, agar supaya tidak mudah mengaku-ngaku hak kepada memperoleh al-waridat, al-ubadu, siapa para hamba yang ahli ibadah, biwujudil isti'dadi, dengan adanya atau maujudnya persiapan. Isti'dad ini kan persiapan yang dimaksud berupa ibadah-ibadah, imma tahajud, qiyamul lail, puasa sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan semacamnya. Jadi ketika Allah akan memberikan waridat ilahiyah kepada seorang hambanya, maka Allah akan memberikan tiba-tiba. Tiba-tiba. Kenapa kok tiba-tiba? Supaya tidak mudah orang mengaku-ngaku oleh waridat. Karena waridat itu diberikan oleh Allah bukan karena adanya wujudul isti'dad. Bukan karena wujudul isti'dad. Maka orang-orang yang mendapatkan ilmu laduni, benih karena tarakat gunung agung benih.
Tapi karena memang Allah yang menghendaki untuk memberikan ilmu laduni kepada si fulan dari hamba-hambanya Allah. Itu tidak ada amalan kangkui oleh ilmu laduni. Tak ada, itu murni pemberian Allah. Allah yang menghendaki. Bukan si makhluk, bukan si hamba. Kan. Maka di dalam Al-Hujurat ayat 49, ayat 8, ayat 7, Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Jadi kok ada orang burle-burle nikah ilmu kitab, katakanlah Gus Koyum yang akan datang ke Sukorejo insyaallah hari Ahad depan, Gus Baha, Profesor Doktor Quraish Shihab, yang ada di benaknya hanya Al-Quran, itu memang Allah saya nonton. Gusti Allah saya narik, kangkui lebur, ka ilmu. Termasuk apa? Tak cuma kur enggak apa-apa nih kak. Ki sempat ngaji hikam, ki sempat ngaji basul masail, ki sempat ngaji ihya, ki sempat ngaji Bukhari. Itu Allah yang habbaba, menanamkan kecintaan. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah yang menghiaskan iman, Islam, ilmu ke dalam hatinya. Termasuk hati kita insyaallah, amin. Nah, pas wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah pula lah yang menanamkan rasa benci, rasa tidak suka kepada maksiat. Benikin karena apa? Saya bersih bani Allah. Na'udzubillah. Mun pas tak lebur ka ilmu, tak lebur ka ibadah, burle-burle na maksiat, burle-burle na si ajogeta, burle-burle na teler, burle-burle na maksiat, na'udzubillah. Anak foto petong doron teripa salamata. Epa jauh min khubbil maasi. Epa jauh min khubbil fitan. Allah menganugerahkan kepada kita putra putri kita. Nikah cahaya keimanan Allah masukkan ke dalam hati kita dan hati putra putri kita, cahaya ilmu, futuhat ilmiah, waridat ilahiyah Allah anugerahkan kepada kita dan putra putri kita ala qabuli istijabat hadat du'a al-Fatihah. Ridho, taruh.